Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Jejak Misteri Rinjani. Nah, jadi hari ini aku mau menceritakan kisah horor yang kita ambil di Twitter milik dari Kak @SCHFSS ya kalau nggak salah namanya. Nah, jadi kita ambil cerita dari tweetnya kakak ini dan kita bakal ceritakan di sini. Kita ambil 3 cerita ya hari ini teman-teman yang bakal kita ceritakan dalam satu video hari ini. Oke, kita lanjut aja ke cerita yang pertama. Nah, jadi cerita pertama ini kita sebut aja dari Kak Ayu ya. Jadi cerita ini dimulai di saat Kak Ayu ini ikut persami di sekolahnya. Persami atau pramuka ya. Nah, kebetulan waktu itu Kak Ayu ini masang tenda tuh yang kayak tenda yang kecil gitu. Sedangkan teman-teman dia banyak. Jadi malam harinya Kak Ayu ini tidurlah di luar menghadap ke bintang. Nah, malam itu juga kebetulan kakak-kakak pembinanya tuh udah pada tidur semua malam itu. Nah, selama ini tuh Kak Ayu tuh kayak nggak pernah ngerasa kayak gak enak atau ngerasa takut gitu. Nah, tapi malam itu dia ngerasa sangat beda banget hawanya. Dia pengen ngelapor ke kakak pembina, cuman ya kakak pembinanya udah tidur saat itu. Jadi Kak Ayu memutuskan untuk tidur juga malam itu. Nah, setelah itu Kak Ayu ini ngerasa aneh gitu kan, kayak ada yang ngebisikin dia gitu saat itu. Nah, padahal dia tuh tidur bener-bener sendiri. Perasaannya tuh udah kayak, duh gimana gitu ya, kayak takut, mungkin dia juga ngerasa kayak gitu, merinding kali ya. Karena tiba-tiba ada yang bisikin dia. Nah, by the way, kenapa Kak Ayu ini tidur di luar? Karena dia tuh katanya tuh paling pemberani di antara teman-temannya. Jadi dia disuruh untuk tidur di luar. Sebenarnya tuh kasihan juga ya guys ya, harus tidur di luar sendirian demi teman-teman yang penakut gitu, karena kita sendiri yang paling berani. Tapi ya serem juga coy sendirian tidur di luar. Nah, sekitar jam 2 malam Kak Ayu ini ngerasa kebelet pipis gitu. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke toilet sendirian. Sampainya di toilet itu kondisinya lampunya mati semuanya. Akhirnya Kak Ayu memutuskan untuk menghidupkan senter dari handphonenya. Dia berjalan lah kan di lorong toilet. Nah, di toiletnya itu kayak ada lorong-lorong gitu. Kayak mungkin ini tuh di sekolah, kayak di sekolah atau di mana gitu kan. Kayak toiletnya tuh yang ada lorong-lorongnya gitu teman-teman. Dia masih santai aja, nggak ada perasaan takut, gemetar sama sekali. Nggak ada sama sekali. Nah, saat lagi jalan itu, tiba-tiba ada suara ketawa dari atas pohon. Kalian bisa tebak dong itu apa, udah jelas banget kayaknya. Itu adalah ketawa dari sesosok kuntilanak berkuku panjang yang duduk di atas pohon saat itu. Kak Ayu bener-bener shock dan kaget banget. Akhirnya suara-suaranya makin kecil dan tiba-tiba ada yang megang pundaknya Kak Ayu. Yap, itu sesosok kuntilanak itu. Iseng juga ya dia, sampai megang pundaknya Kak Ayu. Kak Ayu berusaha berpikir positif dan ya nggak bisa dong, udah jelas banget. Akhirnya Kak Ayu teriak sekuat-kuatnya saat itu. Terus pas dia nutup matanya dan buka lagi, tiba-tiba Mbak Kunti itu udah ada di depan dia. Juga ada tambahan satu sosok lagi, pocong yang juga ikut berdiri di hadapannya. Kak Ayu di sana shock banget dikasih lihat kayak gituan, mana dia awalnya pemberani banget kan. Terus lampu di lorong itu yang hidup tuh cuma satu katanya, dan itu pun hidupnya tuh kayak kedap-kedip gitu, redup, kedap-kedip lagi. Terus Kak Ayu ini berteriak, jangan ganggu aku, kalian jelek katanya. Gak lama setelah itu, dua sosok itu menghilang dari pandangan Kak Ayu. Dan menurut Kak Ayu yang paling gak masuk akal itu tiba-tiba ada satpam keluar dari WC sambil senyum nyengir kayak gitu. Kak Ayu nanggepinnya ya biasa aja. Terus si satpam ini nanyalah ke Kak Ayu kan, kenapa dek gitu. Gak apa-apa pak, kata Kak Ayu. Saya ngerasa kayak ada yang ngikutin aja gitu katanya kan. Nah terus si satpam ini jawab, saya ngikutin kamu katanya sambil ketawa. Terus
Kak Ayu langsung cepet-cepet keluar dari WC. Saat dia balik badan, satpamnya udah nggak ada. Dan terlintas banget gak sih di dalam otaknya Kak Ayu, bukannya kalau malam nggak ada satpam ya? Walaupun ada, kayaknya tetap nggak ada deh satpam malam itu. Jadi satpam itu siapa ya teman-teman? Apa beneran manusia atau sosok lain yang menunggu WC itu? Oke, ceritanya sampai situ aja. Kita lanjut ke cerita yang kedua. Oke, cerita kedua ini menceritakan kisahnya, kita sebut aja lagi namanya Kak Siti ya teman-teman. Nah, cerita ini adalah kisah horor saat Kak Siti ini masih berada di sekolah yang lama. Jadi sekolahnya itu ada 6 lantai. Nah, banyak kejadian gak enak itu terjadi di antara lantai 4, 5, dan 6 karena lantainya itu sering kosong gitu. Dan anak-anak kelasnya Kak Siti ini juga sering mengalami hal-hal aneh saat berada di lantai 4, 5, dan 6 itu. Nah, cerita pertama itu terjadi jadi suatu hari kelasnya Kak Siti ini ada pelajaran olahraga. Nah, kelasnya Kak Siti itu berada di lantai 4, sedangkan toiletnya itu ada di lantai 5. Nah, jadi waktu itu Kak Siti dan teman-temannya ini mau ganti pakaian di toilet yang ada di lantai 5. Nah, biasanya Kak Siti tuh perginya tuh berempat. Nah, bareng-bareng gitu buat ke toilet. Nah, tapi saat itu ada satu temannya Kak Siti ini, kita sebut aja namanya Kak Eca ya teman-teman. Nih, dia tuh udah ngacir duluan ke toilet, udah pergi duluan. Nah, jadi akhirnya Kak Siti dan ketiga temannya yang lain itu menyusul lah kan. Nah, saat tiba di toilet itu, mereka tuh nunggu di depan pintu toilet yang tertutup gitu kan. Dia nanya, Eca masih lama nggak? Soalnya si Eca ini dari tadi nggak keluar-keluar teman-teman. Si Eca cuma jawab, gitu aja kan. Tapi lama-lama kok orang ini nggak keluar-keluar gitu kan. Akhirnya mereka inisiatif buat ngintip gitu kan. Karena di bawah pintu toilet itu kayak ada sekatnya gitu untuk sekat gitu. Jadi mereka memutuskan untuk ngintip di sana. Padahal ini jangan ditiru teman-teman, nggak sopan ini. Nah, jadi pas mereka ngecek, ternyata itu bukan si Eca, malah itu adalah murid kelas lain gitu teman-teman. Mereka tuh akhirnya kayak bengong gitu kan. Jadi yang jawab pertanyaan mereka tadi siapa? Yang nyautin panggilan mereka itu tadi siapa dong? Nah, akhirnya mereka langsung balik lagi ke kelas karena takut. Gak lama si Eca ini datang. Terus mereka nanya, kamu ganti baju di mana Eca? Terus Eca mukanya pelongo-pelongo kayak bingung gitu kan. Kenapa muka teman-temannya kayak panik, kayak habis dikejar setan, dikejar maling gitu. Terus Eca jawab, gue tadi ke toilet yang di ujung, toilet yang cuma ada satu. By the way, toilet ini ada di lantai 5 juga, tapi ujung-ujungan sama toilet yang tadi dipakai sama Kak Siti dan teman-temannya. Nah, jadi Kak Siti dan teman-temannya itu kaget dong mendengar jawaban Eca. Lah, mereka langsung merinding dan menceritakan semua pengalaman yang mereka alami tadi kepada Eca. Sampai akhirnya mereka nggak mood lagi untuk olahraga karena takut dan ngeri juga sih. Nah, ceritanya tuh si makhluk ini teman-teman akhirnya suka niru-niru suara sama wujud teman-temannya gitu. Nah, cerita selanjutnya dari Kak Siti ini, suatu hari kan dia tuh pagi-pagi udah sampai di sekolah. Nah, jadi ada temennya Kak Siti ini yang kebetulan saat itu naik lift bareng sama Kak Siti, lift bareng gitu untuk naik ke lantai 4. Nah, temennya itu tahu banget kalau misalnya pagi-pagi itu Kak Siti tuh biasanya moodnya tuh jelek banget ya teman-teman. Jadi akhirnya dia mengurungkan niatnya untuk nyapa Kak Siti. Nah, jadi temennya Kak Siti ini keluar duluan dari lift dan Kak Siti menyusul di belakangnya. Dia naik duluan ke lantai 4, baru Kak Siti menyusul. Nah, temennya itu naruh tas duluan dan mau ke loker buat nyimpan tempat bekal. Dia kaget dong lihat Kak Siti ini tiba-tiba ngos-ngosan naik tangga. Terus temennya bilang, Siti,
kamu tadi naik lift kan, kok ngos-ngosan? Temennya Kak Siti panik dong nanya kayak gitu, karena ya mereka jelas-jelas naik lift berdua. Dan tiba-tiba ngeliat Kak Siti tiba-tiba ngos-ngosan naik dari tangga ke lantai 4. Kak Siti cuma jawab, hah? Doang gitu kan. Terus Kak Siti masuk dan diikutin sama temennya yang tadi. Kak Siti bilang lah, tadi gue naik tangga, ngos-ngosan, gak sempet naik lift, takut gak keburu, takut telat katanya. Waktu itu liftnya udah naik duluan dan Kak Siti itu malas nunggu katanya. Temennya sampai shock dan bilang, tapi tadi gue selift berdua sama lu, berdua aja kita saat itu. Kak Siti diem, bingung juga kan, karena ya dia pun mau naik lift ngerasa kayak udah gak sempat banget gitu. Akhirnya dia naik tangga. Gila, tadi gue selip sama lu, kata temennya. Rambut, baju, tasnya itu persis banget kayak Kak Siti. Tadi aku mau nyapa kamu, kata temennya, tapi gak jadi karena kalau pagi lu tuh suka bad mood gitu, kata temennya kan. Gila sih. Terus Kak Siti jawab dong, gue naik tangga ngos-ngosan, ketemu lu juga kagak, kata temennya, kata Kak Siti kan. Terus ya temennya panik dong sambil ngerocos. Terus tadi di lift siapa? Terus tadi gue sama siapa? Oh my god. Apalagi katanya ya, dia gak lihat aku keluar lift dan masuk kelas. Temennya gak lihat Kak Siti ini keluar dari lift dan masuk kelas. Akhirnya Kak Siti juga ikutan merinding karena ada sosok yang niruin dia. Creepy banget sih. Tapi untungnya temennya tuh sempet cerita gitu ya sama Kak Siti. Kalau misalnya tiba-tiba temennya ngajak ngobrol Kak Siti yang ada di lift gimana? Oh my god, gila-gila. Gitu aja sih ceritanya dari Kak Siti ya teman-teman. Kita lanjut ke cerita yang ketiga. Nah, jadi cerita yang ketiga ini ya kita sebut aja dari Kak Gadis ya teman-teman. Nah, jadi ceritanya tuh bermula saat Kak Gadis ini berada di sekolah barunya gitu. Ujiannya tuh hari Jumat. Nah, Kak Gadis ini lupa tanggalnya tanggal berapa. Jadi waktu itu dia ada ulangan sejarah. Selesai ulangan, Kak Gadis ini kecewa banget karena nilainya tuh nggak sesuai sama ekspektasinya dia. Padahal dia udah belajar sehari sebelum ulangan. Sehari sebelum ulangan ya Kak ya. Kalau belajar sehari sebelum ulangan tuh sebenarnya dapat hikmahnya aja sih Kak ya. Kalau dari aku juga. Ya terus Kak Gadis ini sedih lah kan. Karena mungkin dia ngerasa kayak dia udah usaha untuk belajar tapi ya nilai dia rendah. Akhirnya dia pergi ke kamar mandi untuk nangis. Seingatnya Kak Gadis itu, dia ke kamar mandi tuh nangis kan. Terus dia sambil nelpon temennya kan. Nah habis itu tangannya Kak Gadis ini tiba-tiba sakit gitu. Akhirnya dia keluarlah dari kamar mandi. Nah pas keluar dari kamar mandi itu Kak Gadis itu langsung menuju ke kelas temennya yang ada di IPS 1. Temennya Kak Gadis ini tiba-tiba kaget melihat tangannya Kak Gadis itu kayak ada luka merah kayak abis dicakar gitu teman-teman. Padahal seingat Kak Gadis itu tangannya nggak kenapa-napa kan. Tadi cuman ya sakit aja, nggak ada yang nyakar dia juga gitu. Jadi dia ngerasa kayak, wah ini tangan aku kenapa kan. Nah akhirnya tangannya Kak Gadis ini dikompres pakai air dingin sama ibu kantin. Nah abis itu tapi Jumatan ya, yang perempuan itu keputrian ya kalau nggak salah ini. Nah katanya ada kakak kelasnya Kak Gadis itu yang nangis di kamar mandi yang sama yang dipakai Kak Gadis buat nangis tadi. Dan abis itu kakak kelasnya itu kesurupan. Awalnya itu ada 1 orang, tiba-tiba jadi 7 orang yang kesurupan. Jadi kesurupan massal ya teman-teman ya. Nah terus akhirnya yang awalnya kelasnya Kak Gadis ini rame sama yang nyanyi, ngobrol dan lain-lain kan. Tiba-tiba pintu kelasnya Kak Gadis ini kebanting dan mereka pada kaget dan teriak itu saat
tiba-tiba pintu kelas mereka itu kebanting gitu. Nah, tapi sebagian siswa masih positive thinking aja, mungkin ya itu angin kali ya. Padahal kata Kak Gadis nggak ada angin sama sekali saat itu. Nah, nggak lama kemudian dari pengeras suara dikasih tahu buat semua murid tetap tenang dan disuruh baca Yasin. Terus tangannya Kak Gadis ini tiba-tiba ngeluarin darah dari yang luka merah bekas cakaran tadi gitu, tiba-tiba ngeluarin darah. Cuman ya dilap pakai tisu doang sama temennya Kak Gadis ini. Gak lama kemudian ada guru agama di sekolahnya Kak Gadis ini masuk ke kelas mereka buat nenangin murid-murid yang ada di kelas Kak Gadis ini. Dan akhirnya mereka di kelas itu sama-sama untuk baca surat Yasin dan surat Al-Baqarah saat itu. Ternyata gangguannya nggak sampai di situ aja. Yang kesurupan makin banyak sampai sekitar jam 2:30 semuanya selesai. Mereka disuruh pulang di saat jam 3:15. Terus kata Kak Gadis, waktu hari Seninnya kamar mandi yang dipakai sama Kak Gadis untuk nangis saat itu dikunci dan gak pernah dibuka lagi sampai sekarang. Katanya gitu sih. Kak Gadis ini gak tahu apa yang ada di situ sebelumnya, karena ya Kak Gadis ini kan murid pindahan ya, dan dia juga baru di sekolah itu. Nah, itu aja sih cerita dari Kak Gadis. Kalau menurut kalian, mana cerita yang paling serem dari ketiga cerita ini? Kalau aku sih, mungkin ceritanya Kak Ayu ya, karena kayak, tapi Kak Ayu ini spesies, seorang yang pemberani banget loh dia tuh, Kak. Bisa-bisanya dia rela tidur di luar, beralaskan terpal demi temen-temennya gitu kan, tidur di tenda, teman-temannya yang penakut tidur di tenda, dia yang pemberani tidur sendirian di luar. Itu serem loh Kak sebenarnya. Ya mungkin kita positif aja gitu, kalau nggak memikirkan soal masalah horor-horornya gitu kan. Tapi kalau misalnya tidur di luar kan mungkin kemungkinan bakal ada serangga-serangga gitu kan, yang kita nggak tahu apa aja gitu. Tapi ya keren sih Kak Ayu, kamu berani banget gitu. Terus dia berani untuk pergi ke toilet yang lampunya pada mati sendirian. Kalau aku sih di posisi Kak Ayu sih udah bangunin teman-teman ya, karena ngeri Aku aja kadang kalau misalnya ke toilet di rumah aja kadang masih minta temenin. Tapi dia berani-beraninya sendirian, kayak cuman bermodalkan flash dari handphone dia. Gila sih tuh, berani banget ya. Jadi kayak, wah berani banget sih. By the way juga, menurut kalian satpam yang nyapa Kak Ayu itu apa beneran manusia atau makhluk lain, teman-teman? Terus juga untuk ceritanya Kak Siti juga gak kalah horor karena ada makhluk yang niruin suara perwujudan gitu kan. Juga khawatirnya tuh kayak bakalan ada orang-orang yang nyangka kalau misalnya itu seseorang temennya gitu, ternyata itu bukan, dan malah mencelakai sih. Itu yang dikhawatirkan. Semoga juga di sekolah Kak Siti tidak terjadi hal-hal yang seperti itu. Juga untuk ceritanya Kak Gadis, wah, gak kalah horor juga ya teman-teman. Iya sih, gak kalah horor ya teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman yang punya cerita dan mau kita ceritain di sini, kalian bisa kirim ke email kita, atau kalian bisa juga DM di akun sosial media kita teman-teman. Nah, itu aja cerita kita hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah teman-teman, assalamualaikum.